Benar, Bapak. Hanya itu kerinduan di dalam hidup kami. Menyenangkan hatimu saja. Terima kasih Engkau sudah berkenan hadir di tengah ibadah ini. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Saatnya kami mendengarkan suara-Mu, sebab itu berbicaralah kepada kami ya Bapa. Melalui firman-Mu, melalui anak-Mu yang sangat terbatas ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga Engkau sendiri yang tampak. Kiranya hikmat-Mu juga memenuhi hamba ya Bapak, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba itu benar-benar suara yang daripada-Mu, yang boleh kami mengerti, yang boleh kami hidupi. Berikan kami semua hikmat untuk mengerti dan kesanggupan untuk menghidupi. Terima kasih ya Bapa, urapilah kami semua dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali kita bisa kembali jumpa dalam ibadah bersama. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, yang mana tema yang diberikan oleh Ibu Gembala dalam bulan ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menyenangkan hati Tuhan itu sesuatu yang sukar atau sesuatu yang gampang atau yang gampang-gampang susah, saudara? Hah? Ya sebagai pembanding gini saja lah. Kalau kita ingin menyenangkan seseorang, menyenangkan anak kita, gampang enggak saudara? Kadang-kadang juga susah ya, salah dimengerti. Maunya kita supaya anak kita senang, tapi ternyata tidak, ya. Bagaimana kalau kita menyenangkan pasangan hidup kita, saudara? Gampang atau susah, saudara? Halo? Loh ketawa. Banyak susahnya atau banyak gampangnya, saudara? Lihat dulu Pak, kalau waktu pacaran pasangannya kita itu gampang menyenangkannya ya. Tapi kalau sudah menjadi pasangan hidup, apalagi usianya sudah 60 tahun ke atas, di sini banyak saya lihat. Gampang atau susah ibu-ibu, bapak-bapak? Gampang-gampang susah, banyak gampangnya atau banyak susahnya saudara? Banyak susahnya. Yang sering itu salah tangkep ya saudara ya. Karena apa? Salah dengar ya, salah ucap, benar enggak saudara? Tapi kan enggak salah tingkah ya saudara? Enggak, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menyenangkan seseorang tentu supaya berhasil, kita harus ngerti apa yang dimau. Benar enggak saudara? Apa yang disuka. Apa yang dimau itu maksudnya apa yang dikehendaki. Jadi kalau saudara dengar apa yang dikehendaki berarti maksudnya apa yang dimau. Amin. Ngerti ya saudara? Nah sekarang persoalannya gini, menyenangkan hati Tuhan itu merupakan satu keharusan, kewajiban atau pilihan ya bagi orang percaya. Keharusan ya, setuju ya, yang ngomong saudara saya ngikutlah, setuju saya ya. Nah persoalannya kalau untuk menyenangkan hati Tuhan, maka paling tidak kita juga harus ngerti apa yang jadi maunya Tuhan. Dengan kata lain, apa yang jadi kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki. Kalimat-kalimat itu sama, saudara. Saudara ngerti ya, saudara? Nah, pertanyaan lain bisa muncul. Kalau begitu, saudara, ya, apa yang jadi kehendak Tuhan? Kira-kira apa ya yang jadi kehendak Tuhan? Menurut saudara apa?
Manut katanya Pak Darsono, bisa tepuk tangan buat Pak Darsono. Lumayan betul, manut ya. Ada yang lain saudara yang menjadi kehendak Tuhan apa? Nah kalau Alkitab mencatat kehendak Tuhan secara umum, ini saya bicara secara umum ya, itu tertulis di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Begini saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, katakan amin. Wah ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Bukan aku Tuhan, kan gitu saudara, ya kan? Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia apa saudara? Ia apa saudara? Menghendaki. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini memberitahu kita akan apa yang menjadi kehendak Allah, yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, karena di sini dikatakan ia menghendaki, Allah menghendaki. Jadi kehendak Allah apa saudara? Supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, jangan ada yang binasa tuh maksudnya apa? Maksudnya supaya semua orang itu boleh memiliki keselamatan kekal. Amin saudara. Kan begitu. Keselamatan itu sendiri apa? Keselamatan itu bukan sekedar terhindar dari neraka dan diperkenan masuk surga. Bukan sekedar itu. Tapi keselamatan adalah proses atau upaya Allah untuk mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Kan manusia dirancang segambar dan serupa, dirancang untuk memiliki kemuliaan Allah. Tetapi karena manusia gagal, manusia ora manut, kata Pak Darsono tadi, memetik buah pengetahuan dari pohon yang baik, memetik buah ya pengetahuan yang baik dan yang jahat dari pohon buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka jatuh dalam dosa. Akhirnya meleset. Akhirnya dikatakan kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya punya kemuliaan, bisa komunikasi langsung dengan Allah, tapi karena dosa enggak bisa lagi, dibuang, diusir keluar dari Taman Eden. Tidak lagi serupa dengan Allah. Serupa itu berbicara apa? Mengerti kehendak Allah. Jadi sudah enggak bisa lagi serupa, enggak bisa lagi mengerti kehendak Allah. Maka keselamatan adalah upaya Allah agar manusia itu bisa kembali ke ciptaan awal. Mengerti kembali kehendak Allah, ya, memperoleh kembali kemuliaan yang hilang, menjadi serupa dengan Allah. Jelas saudara? Bisa ditangkap dan mengerti saudara? Ya, lalu pertanyaannya begini. Tadi dikatakan supaya semua orang, jadi bukan sebagian orang, semua orang. Artinya apa? Termasuk saudara dan saya. Amin saudara. Jadi Tuhan sangat merindukan supaya kita semua beroleh yang namanya keselamatan. Sebab itu pertanyaan selanjutnya yang bisa muncul, ya, kalau kita sudah mengerti kehendak Allah, kita sudah mengerti bahwa sejatinya kita ini semua diupayakan, diusahakan agar tidak binasa, agar tidak, maksud saya agar memperoleh keselamatan, maka kita sekarang jadi bisa menyenangkan hati Tuhan. Betul enggak saudara? Karena tahu yang Tuhan mau kok.
Betul saudara? Mudeng saudara? Amin. Tahu ya yang Tuhan mau supaya apa? Semua orang termasuk saudara dan saya selamat, tidak binasa. Itu kemauan atau kehendak Tuhan. Nah kalau kita tahu sekarang kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya sekarang, agar bisa menyenangkan hati Tuhan, itu apa toh yang harus kita lakukan terkait dengan kemauan Tuhan tadi? Terkait dengan kehendak Allah tadi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, karena itu menyangkut diri kita, betul kan saudara? Yang pertama, kita harus bersedia atau kita harus memberi diri untuk diselamatkan. Ya, saya teringat waktu saya SMP itu pernah hampir mati karena di kolam Tirtomoyo saya masuk enggak nongol. Setelah bangun di rumah sakit saudara, saya dikasih tahu ya, tadi saya dipukul dulu supaya enggak berontak-berontak. Katanya kalau berontak-berontak itu enggak mau ditolong. Betul gitu enggak? Saya enggak tahu. Yang pasti saya waktu siuman sudah ada di rumah sakit. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak bersedia, tidak mau untuk diselamatkan, maka kita juga tidak akan beroleh keselamatan. Amin. Maka kita harus bersedia, harus memberi diri untuk diselamatkan. Nah caranya gimana Pak supaya kita bisa memberi diri untuk diselamatkan? Bertahap saudara, enggak bisa langsung. Yang pertama caranya harus mau mendengarkan suara Tuhan. Yaitu firman Allah yang diberitakan. Kita harus mau dengar dulu tanpa harus melihat ya siapa yang menyampaikan karena itu enggak penting ya. Tetapi yang penting adalah firman Allah itu sendiri yang harus kita terima. Bisa dimengerti saudara? Firman Tuhan itu bermanfaat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai yang ke-17 dituliskan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya firman, memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi kalau saudara dengar firman ini, sejatinya saudara sedang belajar. Ya, untuk menyatakan kesalahan. Maksudnya kalau kita ada kesalahan baik di dalam perasaan, pikiran, tindakan, perbuatan, ya kita bisa ngerti, oh ternyata itu kok salah. Begitu ya, untuk memperbaiki kelakuan. Nah saudara, kadang-kadang kita tuh sebagai orang itu enggak sadar apa yang kita ucapkan, seringkali sebetulnya itu menyakitkan orang, tapi kita enggak terasa saudara. Kita berbuat sesuatu seringkali juga kita salah. Walaupun kita enggak menyadari, kita pikir itu kelakar, itu gojekan. Tapi sebetulnya wah itu sangat menyakitkan gojekannya itu saudara. Nah itu di sini dikatakan akan diperbaiki saudara. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Supaya orang umat Tuhan itu mengerti, oh yang benar ini. Kalau begitu tidak benar, maksudnya begitu. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah yaitu saudara dan saya. Karena saudara dan saya sudah ditebus oleh Kristus, maka kita itu milik Dia. Ya, harganya sudah lunas dibayar. Dan kamu bukan milikmu lagi. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak saya tulis. Ya, dikatakan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi melalui firman itu kita diperlengkapi, dikasih alat, dikasih sarana. Supaya apa? Supaya kita itu bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Perbuatan kita baik. Baik dalam arti menuju kepada keselamatan kekal. Maksudnya begitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ya saudara, mari saudara,
ketika mendengar firman seperti saat ini, saudara jangan mengeraskan hati saudara. Jangan saudara lembutkan hati saudara, buka telinga saudara. Karena di dalam Ibrani 3 ayat 15 dikatakan begini, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Seperti kalau kita lagi emosi saudara, seperti ketika kita lagi marah. Kalau kita lagi emosi ketika kita lagi marah, kan gak mau dengar suara orang. Betul saudara ya? Gak mau dengar penjelasan orang, betul gak saudara? Buktinya apa? Kalau kecelakaan di jalan itu, cari benernya sendiri. Kamu nyerobot, kamu gak pasang sign, kan begitu ya. Yang sini juga gak mau ngalah. Loh tapi tadi saya sudah klakson-klakson, kan begitu saudara. Bener gak saudara? Kenapa tidak mau mendengar? Karena dalam kegeraman, dalam suasana hati yang emosi, maka diperlukan hati yang teduh. Ya, kita bisa minta Tuhan, Tuhan lembutkan hatiku supaya aku bisa mengerti akan firman-Mu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah hamba Allah. Ya, di tempat ini ada hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, percayalah lah, firman Tuhan yang kita sampaikan, kita sudah berusaha hati-hati. Kita sudah minta tuntunan Roh Kudus melalui doa beberapa hari, saudara. Ya, kita supaya memperoleh ilham roh. Bapak Ibu Saudara, kita ini takut. Saya percaya bukan hanya saya, Bu Indra, Bu Mein, Bu Hana pasti takut. Takut apa? Jangan sampai kita ini menyampaikan firman, tapi firman yang kita sampaikan itu tidak benar atau salah. Takut saudara, benar, itu takut. Kita itu pedoman firman Tuhan yang kita sampaikan itu Alkitab saudara. Alkitab yang dikatakan firman Allah yang hidup. Ya, bukan kata orang, bukan. Juga bukan mengikuti si A atau mengikuti si B atau mengikuti si C. Enggak saudara, coba saudara perhatikan yang kita sampaikan ini saudara. Sesuai firman atau enggak. Kalau enggak sesuai, saudara ngomong, enggak apa-apa. Amin saudara. Kita takut, kenapa takut? Karena sebagai guru-guru, sebagai pengajar, kita itu ada sanksinya saudara. Sanksinya itu kalau dari manusia mending saudara. Ya. Tetapi ini sanksinya dari Allah. Benar saudara, di dalam Yakobus 3 ayat 1, di mana dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Maksudnya mau menjadi pengajar. Hamba Tuhan itu pengajar saudara. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut apa saudara? Ukuran apa? Yang lebih berat saudara. Jadi tanggungan kita ini lebih berat daripada saudara. Bisa ngerti saudara? Amin saudara. Berat loh saudara kita ini. Ya, kalau sampai saya tuh menyampaikan sesuatu yang tidak benar, saya menyampaikan sesuatu yang enggak alkitabiah, saya menyampaikan sesuatu yang salah, saya ditegur bahkan dihukum oleh Tuhan. Dan saya berani katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau memang apa yang saya sampaikan salah, hukumlah hambamu ini. Aku bersedia, rela dihukum. Begitu. Karena mau apa kalau memang saya salah, ya saya harus konsekuen saudara. Menerima apapun yang jadi resiko yang diberikan yang ngutus saya. Yang ngutus saya siapa? Kristus Yesus Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara mari saya ajak lembutkan hatimu saudara. Ya, apapun yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan coba dicerna yang baik-baik ya. Jangan sampai
saudara itu menolak firman. Saya katakan, kalau saudara menolak orangnya, enggak apa-apa saudara. Tapi jangan tolak apa? Firmannya. Amin saudara. Setuju ya saudara? Kenapa? Karena sudah banyak contoh-contoh saudara. Ya, kita sebut saja bangsa Israel. Ketika sampai di Gunung Sin, ya itu dicatat di dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 3, nanti saudara bisa baca. Di sana tidak ada makanan dan minuman. Kemudian bangsa Israel itu bersungut-sungut, mengeluh kepada Musa dan Harun. Dalam bahasa saya ganti bahasa saya, mereka tuh ngomong gini, Musa, kalau aku harus mati ngapain aku harus mati kelaparan di tempat ini? Lebih baik aku mati ketika di Mesir, di hadapan kuali yang berisi daging dan kami makan roti sampai kenyang. Kenapa kamu bawa ke tempat ini sehingga kami mengalami kelaparan? Padahal saudara, kasih setia Tuhan itu kan sudah nyata, sudah terbukti. Dibawa keluar dari tanah Mesir. Ya, tulah-tulah dijatuhkan supaya apa? Supaya bisa membebaskan bangsa ini dari penindasan Firaun saudara. Kan begitu, sampai Musa membelah Laut Kolsom, melakukan satu tanda mujizat yang besar supaya bangsa ini bisa lewat saudara. Pada malam hari dinaungi dengan tiang api, pada siang hari dinaungi dengan tiang awan. Maksudnya disertai saudara. Kurang apa Allah? Kan sungguh amat baik saudara, benar enggak saudara? Tetapi baru ya tidak ada makanan minuman, begitu saja sudah marah-marah, bersungut-sungut. Akhirnya menolak. Kita tahu loh bangsa Israel itu menolak Yesus, menolak Sang Mesias. Dan Alkitab menyatakan bahwa mereka akhirnya binasa. Hanya segelintir orang yang bisa masuk tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ini menggambarkan kehidupan kita. Kalau kita sampai menolak suara Tuhan, berarti kita menolak dikembalikan ke rancangan Allah semula. Maka ya kita khawatir kita tidak akan sampai ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan surgawi saudara. Amin. Belum lagi yang dicatat ya terkait dengan istri Lot. Dicatat di dalam Kejadian 19 ayat 26. Dikatakan tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya ini lagi dibebaskan ya oleh malaikat utusan Tuhan supaya keluar dari Sodom dan Gomora karena akan dimusnahkan dengan belerang dan api saudara. Tetapi dikatakan menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam, binasa saudara. Kenapa menoleh ke belakang? Karena istri Lot itu masih mengingat keindahan, kenikmatan daripada Sodom Gomora. Istri Lot ini masih menginginkan masa lalunya bisa dialami kembali saudara. Sehingga dia menoleh ke belakang padahal sudah dikatakan jangan menoleh ke belakang. Amin saudara. Sangat disayangkan. Dan masih banyak kisah-kisah Alkitab yang menceritakan hal itu. Misalnya kisah Nuh. Coba saudara bayangkan, saya ajak saudara sedikit meluangkan waktu untuk membayangkan. Ketika Nuh membuat bahtera keselamatan, itu di bukit ya. Nuh bukan seorang pelaut tetapi seorang petani. Ya, buat bahteranya bukan perahu sampan tapi sangat besar dengan ukuran yang ditentukan Tuhan. Apa kata orang pada waktu itu? Ya, enggak cuman diolok-olok, enggak cuman ditolak saudara, enggak cuman tidak disukai, tetapi lebih dari itu saya percaya digila-gilain. Benar enggak saudara? Ini orang ini gila bener ini. Ngapain? Sehingga Alkitab mencatat Nuh
yang dikatakan sebagai pemberita kebenaran, suaranya enggak didengar saudara. Firman yang disampaikan Nuh, gampangnya begitu, enggak didengar, disepelekan saudara. Sehingga masyarakat pada waktu itu yang sudah diberi info ya, bahwa Tuhan akan memusnahkan seluruh bumi, masuklah ke dalam bahtera ini. Sampai Nuh itu membawa sepasang demi sepasang ternak, ya kan? Mereka cuma melihat doang. Saya nggak habis pikir, barangkali mereka ngetawain itu, hahaha dan sebagainya saudara. Tapi Nuh tetap yang dikatakan Pak Darsono tadi, apa Pak? Manut. Saudara, dia enggak pedulikan itu semua saudara. Dia enggak ambil pusing, tetapi dia tetap berjalan di dalam kebenaran Allah. Akhirnya terbukti, air bah turun. Dan nyatanya setelah dihitung yang selamat only 8. Hanya berapa? 8. Nuh, istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya. Pertanyaannya RT-nya mana? Halo? RW-nya mana saudara? Tetangga sebelahnya mana? Kok enggak ada semua saudara? Karena menolak kebenaran. Amin saudara. Sedih saudara, saya takut saudara melihat ini. Ini benar-benar saudara. Saya enggak buat-buat, saudara pasti bisa lihat apakah saya buat-buat atau enggak. Saya benar-benar takut melihat hal ini. Bahkan ini semua dicatat di dalam Alkitab. Kita tadi kan bisa baca ayatnya, betul enggak saudara? Kenapa kok sampai dicatat? Padahal kan sepele saudara. Ya, alasannya ditulis di dalam Roma 15 ayat 4. Dikatakan seperti ini. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, kembali ke yang tadi Intan, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh, berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi alasannya jelas, kenapa kisah-kisah tadi itu ditulis supaya jadi pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Saudara dan saya. Supaya kita, saudara dan saya tidak mengalami apa yang dialami mereka. Supaya kita tetap kekeh, supaya kita tetap teguh, berpegang pada pengharapan. Oleh ketekunan, maksudnya dengan tekun. Memang berpegang pada pengharapan kita akan Kristus Yesus, ya. Itu berat saudara, enggak gampang, kadang harus menderita. Makanya di sini dikatakan dan penghiburan dari kitab suci. Kita pasti kalau taat kita akan mendapatkan penghiburan. Ketika kita mengalami kesesakan oleh karena kerinduan kita menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Itu yang pertama, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita harus mau menjadi saksinya. Kalau yang pertama tadi cuman terkait dengan keselamatan kita secara pribadi. Benar ya saudara? Tetapi yang kedua, karena kehendak Tuhan itu supaya semua orang, bukan cuman kita, maka kita harus mau menjadi saksinya. Menjadi saksi supaya apa? Supaya melalui hidup kita, orang lain itu bisa juga mendengar Injil. Ya, sehingga mereka juga bisa berbalik dan bertobat, akhirnya diselamatkan melalui hidup kita. Ya, supaya orang-orang bisa mendengar kebenaran, mengerti dengan baik dan dikembalikan ke rancangan Allah semula.
Kita ini saudara sejatinya adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku. Ini kata Tuhan Yesus. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Seperti tongkat estafet. Ya Tuhan Yesus dapat tongkat dari Bapa dilanjutkan kepada kita. Amin saudara. Seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Dikatakan seperti itu. Jadi saudara dan saya dalam segala keberadaan saudara, baik saudara pinter atau enggak pinter, kaya atau miskin, ya, lemah atau kuat, kita ini sama-sama utusan Kristus. Amin saudara. Saudara bangga enggak jadi utusan Kristus? Itu pertanyaannya saudara. Utusan Kristus yang diutus untuk terlibat di dalam karya keselamatan. Untuk keselamatan orang-orang saudara. Kita dilibatkan loh saudara. Nah mestinya kita harus berbangga diri. Amin saudara. Pertanyaannya sekarang kita ini diutus untuk apa? Kan begitu. Lah tergantung Bapak mengutus Yesus itu untuk melakukan apa? Kan sama nanti jatuhnya. Betul saudara? Kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Untuk menyelamatkan dunia. Untuk menyelamatkan semua manusia oleh kematiannya. Maksudnya begitu. Amin saudara. Kalau Allah mengutus anaknya agar orang tidak binasa, agar orang bisa beroleh keselamatan, maka saudara dan saya diutus Tuhan Yesus juga sama. Supaya kita ini melalui keberadaan hidup kita orang juga bisa diselamatkan. Artinya kita dalam hal apa ya dilibatkan dalam karya keselamatan Allah? Jawabnya dalam keberadaan kita sebagai saksinya. Jadi kita ini diutus oleh Allah, diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi. Saudara berani jadi saksi saudara? Berani. Saksinya siapa Pak? Tuhan Yesus. Ya, kalau saksi di pengadilan mau enggak saudara? Nah, ya kan? Padahal untuk menjadi saksi Kristus itu lebih berat daripada saksi di pengadilan yang jadi persoalan seperti itu saudara. Tetapi perhatikan, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini meneguhkan, ini menegaskan bahwa memang benar-benar Tuhan itu menghendaki orang percaya bisa menjadi saksinya. Amin. Dan untuk menjadi saksi meskipun lebih berat daripada saksi di Pengadilan Negeri Surakarta, ya, tetapi Allah memperlengkapi. Perhatikan, kamu akan menerima uang saudara? Enggak. Akan menerima apa? Kuasa. Kuasa. Melalui apa Allah memberikan kuasa kepada kita? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus Allah ya, yang dimeteraikan di dalam diri kita. Roh yang lebih besar, Alkitab mengatakan, dari roh dunia yang lain. Itu ada di dalam diri kita. Karena itu roh Allah sendiri, itu Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan saudara, betul-betul percaya enggak kalau sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus? Halo? Percaya enggak? Percaya kan? Di dalam diri saudara dan saya ada Roh Allah. Tubuh kita ini bait Roh Kudus dikatakan di Alkitab seperti itu. Maka
Roh Kudus itulah yang akan menjadi kuasa, menjadikan kita memiliki kuasa untuk menjadi saksinya. Jadi Tuhan enggak main-main. Kalau Tuhan mengutus seseorang pasti dikasih bekal, saudara. Apalagi menjadi saksi, bekalnya lebih daripada uang, yaitu apa? Kuasa Allah sendiri yang akan menyertai. Maka tidak heran kalau di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 perintah itu dimunculkan, saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Menyertai kita selama-lamanya melalui pribadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin, saudara. Pergilah, ajarlah, enggak cuman ajarlah, tapi di sini juga dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan kata melakukan. Itu artinya cara kita mengajar, bukan harus kita masuk sekolah Alkitab atau melanjutkan ke STT. Enggak. Tetapi memang ada orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang khususnya. Sehingga sekolah di STT, sehingga sekolah Alkitab, saudara. Tapi tidak semua kan, tetapi bukan berarti tidak semua orang tidak bisa jadi saksi. Kebalik, semua orang bisa jadi saksi. Karena apa? Karena mengajarkannya ke orang lain bukan melalui perkataan. Ya, bukan dari ucapan. Tetapi di sini melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya melalui perbuatan hidup kita. Sehari-hari hidup kita itu seperti apa. Itu yang akan dilihat orang. Itu yang akan dicontoh orang. Itu yang membuat orang bisa melihat apakah di dalam diri kita ada Kristus atau ada keris. Saudara, amin saudara. Harusnya kalau ada Kristus, Allah itu kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Kalau Kristus berarti hidupnya harus penuh dengan apa saudara? Kasih. Benar enggak saudara? Tapi kalau yang di dalam kita keris saudara, pasti hidupnya membuat susah orang. Amin. Menyakitkan, tusuk kanan, tusuk kiri. Enggak nusuk sih sebetulnya, tapi yang berdekatan jadi ketusuk saudara. Betul saudara, orang yang penuh kasih maka akan bisa mengampuni orang lain. Karena merasa, ya Roma 3 ayat 10 mengatakan tidak ada yang benar. Tidak ada, seorang pun tidak ada yang benar. Kalau kita merasa seperti itu, segede apapun kesalahan orang itu pasti kita bisa apa? Mengampuni. Bayangkan kalau yang berbuat salah itu anak saudara. Kira-kira saudara ampuni enggak? Sederhana saja mikirnya. Enggak usah berat-berat, enggak usah jauh-jauh. Walaupun anak saudara barangkali mempermalukan saudara loh saudara. Bisa enggak sih anak mempermalukan? Bisa ya. Tetapi saudara ampuni enggak pertanyaannya? Kenapa? Karena saudara mengasihi anak saudara. Amin saudara. Begitu juga kalau saudara kasih ini tercermin dalam hidup saudara. Saudara akan bisa menerima orang lain itu apa adanya. Bukan karena ada apa-apanya saudara. Amin. Menerima orang lain apa adanya. Mau melayani. Bukan mau dilayani. Saudara, ya
Kita harus perhatikan benar kehidupan kita. Kita harus bisa menunjukkan sikap hidup yang benar. Ya, menunjukkan sikap hidup yang benar untuk menjadi saksi. Kalau kita lagi sukacita, ya jangan terlalu berlebihan sukacitanya. Karena di antara kita pasti ada orang yang lagi susah. Amin saudara. Ya, kalau kita lagi diberkati dengan berkat-berkat lahiriah yang luar biasa, dapat cuan banyak, karirnya ningkat ya saudara. Ingat saudara, berkat itu bukan untuk saudara sendiri. Kalau saudara Tuhan memberkati saudara dengan begitu tuh, Tuhan punya maksud supaya saudara jadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Dimulai dari orang-orang di sekitar saudara, keluarga saudara. Saudara seiman, ya. Mereka yang butuh pertolongan, pekerjaan Tuhan yang perlu ditopang saudara. Sikap itu sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Sebaliknya, kalau kita sedang menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman, kita misalnya tidak disukai saudara, kita disalahkan, dibenci saudara, ya diolok-olok saudara, dirugikan, difitnah, diperlakukan kasar, diperlakukan tidak adil. Sikap kita bagaimana? Apakah kita membalas? Ataukah kita diem saudara? Ya, coba perhatikan saudara. Kejadian-kejadian itu tidak bisa dihindari. Dan pasti menimpa kita. Kalau kita belum ngalamin ya tunggu aja. Bisa saja kita langsung pulang dari tempat ini dapat berita, oh berkat besar. Lah saudara mau ngapain? Tapi bisa juga sebaliknya. Saudara mengalami sesuatu yang saudara tidak harapkan. Amin saudara. Tidak menyimpan satu kebencian, ya, iri hati, ya, memiliki. Nah, kita harus memiliki atau mengembangkan sikap yang taat, sikap yang manut, sikap yang setia. Jangan gara-gara hal sepele saudara lalu tidak taat kepada Tuhan, saudara tidak setia kepada Tuhan. Coba saudara ingat penyertaan Tuhan dari dulu sampai saat ini, bukankah begitu banyak saudara? Jangan gara-gara ya sesuatu yang saudara alami hari ini, saudara meninggalkan Tuhan, tidak setia lagi, tidak taat lagi. Jangan saudara, kalau kita mau menjadi saksi yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Itu tentu bukan sesuatu yang gampang. Saya menyadari itu susah. Tetapi ingat Tuhan sudah memperlengkapi dengan apa? Roh Kudus. Ketika kita benar-benar bertekad, kita kerahkan hidup kita sepenuhnya, ini aku Tuhan. Bentuklah aku, pakailah aku. Tuhan akan pakai saudara. Ya. Dan kalau saudara dipakai Tuhan, saudara pasti akan kelak dimuliakan bersama Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, juga pemuji bisa maju ke depan. Kita pujikan satu pujian ya. Menyenangkan hati Tuhan. Apa nadanya? Nadanya apa lu? C. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu.
di relungan hati ini. Kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Menyenangkan hatiku, saya undang bisa bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian, tak akan tergantikan. Engkau ciptakan aku,
Malam hari ini kami mengucap syukur buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Di mana Tuhan sudah memberikan kami satu kebenaran firman-Mu, supaya kami senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mau Tuhan memberi diri untuk diselamatkan, yaitu Tuhan untuk mau dengar-dengaran, taat kepada kebenaran firman-Mu Bapa. Dan biarlah senantiasa kami mau menjadi saksi-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu senantiasa Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan urapi dengan pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, kemanapun Engkau mengutus hamba-Mu Bapa. Berkati pergumulannya Tuhan, keluarganya Tuhan berkati Bapa, usahanya Tuhan berkati. Dan kami percaya berkat yang sama kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, diberkati oleh